Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Kembali lagi kepada channel Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Di sini kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai peranan wanita di dalam ekonomi yang di era digital sekarang. Baik, langsung saja gitu ya teman-teman, kepada Pak Ismail dipersilakan. Bagaimana ini Pak? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, bisa bersama Ismail Satrianto anggap aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama kita harus memahami bahwa tugas wanita adalah bukan mencari nafkah yang utama. Ya, jangan sampai wanita terbalik begitu, menjadi pencari nafkah yang utama. Yang mencari nafkah yang utama adalah tugas laki-laki. Ya, sedangkan tugas wanita adalah bagaimana wanita itu harus mampu menunjang ekonomi keluarga. Kenapa? Karena dalam bentuknya juga lain. Jangan sampai kita mengejar emansipasi, mengejar kesetaraan, tetapi tidak paham bahwa wanita itu tidak bisa setara dengan laki-laki. Dari bentuk badannya sudah berbeda, dari kulitnya sudah berbeda, cara bicaranya berbeda. Jadi kita ini harus betul-betul memahami tentang apa sih sebenarnya tugas wanita itu. Tugas wanita dalam Islam itu adalah memperkuat tugas atau nafkah suaminya. Jadi sebaik-baiknya wanita itu adalah bekerja di rumah. Maka itu ke depan diperkirakan bahwa wanita itu akan lebih besar pendapatannya dari laki-laki. Jadi terbalik ya. Iya, jadi terbalik ya. Tetapi saya sudah bisa memprediksi masa depan itu, bahwa akhirnya wanita-wanita itu akan lebih besar pendapatannya dari laki-laki, jauh daripada yang didapatkan oleh suaminya, wanita itu. Apa penyebabnya? Karena laki-laki itu penyebabnya bekerja di luar rumah. Di luar rumah itu waktu sudah terbuang. Naik motor, jalan kaki, sudah ketemu sama orang, ngobrol, begitu ya. Ini luar biasa, banyak sekali yang akan terbuang. Sedangkan wanita itu akan tinggal di rumahnya dan mengurus anak. Sambil mengurus anak, dia adalah mencari hiburan, mencari kebiasaan. Kalau wanita itu sudah memiliki kesadaran yang tinggi mengenai masa depan dirinya, maka sudah mulai anak-anak muda, wanita-wanita sekarang ini sudah mulai menekuni pendapatan untuk masa depannya. Melalui apa? Melalui HP. Tetapi kalau seandainya dia tidak bisa memaksimalkan HP-nya, wanita itu tidak memiliki kesadaran untuk berekonomi tinggi pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Bahaya memang wanita itu. Banyak yang meninggalkan suaminya. Banyak suaminya yang ditendang karena tidak bisa mempertahankan keluarganya. Sekarang ini perceraian itu tinggi. 60% orang bercerai. Jadi orang yang menikah 60% bercerai. Dan 70% adalah diceraikan oleh wanita. Kenapa? Karena wanita sudah mulai berpendapatan dan tidak butuh laki-laki. Nah, tetapi kalau dia berpendapatan lalu dia beriman dan bertakwa, insya Allah ini akan masa depannya itu akan lebih baik. Jadi apa yang harus dilakukan
oleh wanita itu sekarang ini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang wanita-wanita yang datang ke rumah Pak Ismail ini adalah untuk belajar, untuk berpendidikan tinggi, ya, bukan untuk bermain-main, main HP, main dengan laki-laki, tidak mempersiapkan masa depan. Tapi kalian datang ke sini itu mau belajar, ya, dan kalian akan menjadi sarjana S1. Dan kalau kalian jadi sarjana S1, tentu suami itu akan S1 juga. Kenapa? Karena orang yang tinggal di rumah Pak Ismail biasanya terdidik lebih tinggi ilmunya. Dan tentu saja siapa yang tidak bangga laki-laki terhadap orang-orang yang terdidik. Ya. Nah, jadi yang pertama harus disadari dulu, niat ke sini mau berubah. Kalau niat ke sini mau berubah, maka mulailah yang pertama harus memiliki kelompok belajar wanita untuk mulai berekonomi. Dan ini dilakukan setiap hari Ahad di rumah ini. Ya. Setiap hari Ahad di rumah ini, setelah Isya, kita mulai akan membahas mengenai bagaimana kita membahas mengenai kelompok belajar wanita muda untuk mulai berpendapatan tinggi. Begitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, harus dipahami bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mau berubah dirinya. Sebagai wanita harus prihatin bahwa IQ bangsa Indonesia ini di bawah gorila. Ini sudah ada penelitian dan sudah dikemukakan oleh Pak Haidar Nasir dalam ceramahnya di Muhammadiyah bahwa IQ Indonesia itu di bawah gorila 7,8. Sedangkan gorila 7 sampai 9. Artinya apa? Pendidikan di Indonesia itu gagal. Apakah pendidikan penting? Penting. Teruskan saja sampai S1. Tetapi kalian jangan sampai ya datang ke rumah sini mau mempertahankan IQ gorila kalian ini. Ya, yaitu 7,8. Nah, tentu ini harus ada gerakan perubahan. Ya, kalau tidak ada ya bahaya juga. Nah, lalu yang ketiga apa yang harus kamu lakukan sebagai kelompok belajar itu? Yaitu di mana kalian nanti ditempelkan di dinding di sini ya, tempelkan. Itu adalah masing-masing ada pendapatan harian. Jadi dikontrol ya. Jadi hari tanggal 1 kalian mendapat pendapatan berapa, tanggal 2 pendapatan berapa. Kosong nggak apa-apa. Ya, namanya juga belajar. Tetapi kalian tidak punya pilihan untuk masa depan. Kalian harus berpendapatan. Kalau tidak, tertinggal kita ini. Ngapain kalian ini jauh-jauh dari Purwakarta datang ke sini, dari Subang datang ke sini, dari Pamengpeuk datang ke sini, dari Pangandaran datang ke sini. Kalau datang ke sini, tidak ada perubahan. Kita datang ke sini mau berubah. Maka itu harus ada laporan keuangan. Tanggal 1 dapat berapa, tanggal 2 dapat berapa, tanggal 3 dapat berapa. No. Apa-apa kan kita akan bertemu nanti tiap hari Ahad kita akan mengevaluasi. Ya, kelompok usaha wanita ini. Nah, jadi begitu. Kalau ini berhasil, insya Allah kalian sudah terbiasa nanti berpendapatan, memiliki kecerdasan finansial. Ya, nanti begitu kalian menikah, kalian akan menjadi manusia wanita yang dibanggakan oleh suami, yang dibanggakan oleh mertua. Tentu saja yang paling penting
adalah anak-anak kalian bisa berlatih berpendidikan ekonomi kepada kalian. Mendidik satu orang wanita sama dengan mendidik seluruh dunia. Mendidik satu orang laki-laki hanya satu saja. Ya, begitu ya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada salah satu pengetahuan yang memang dibutuhkan gitu Pak bagi anak-anak milenial sekarang gitu ya. Yang mana kita harus menyadarkan mereka mengenai dunia yang senantiasa berubah gitu ya. Khususnya dunia sekarang yang serba digitalisasi. Seperti itu saja. Ini dari Q Cuci Jasa Laundry Kiloan. Nanti ini kalau ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman perempuan kita di sini. Ada Pak. Ya, silakan. Gimana ya cara mengubah mindset seorang manusia gitu? Contohnya orang tua yang beranggapan bahwa perempuan itu mau setinggi apapun pendidikannya, tetap aja ujung-ujungnya di dapur. Jadi jangan terlalu tinggi untuk berpendidikan, namun pada akhirnya tetap juga bakalan di bawah tekanan suami atau aturan suami tersebut. Nah, itulah budaya Nusantara yang buruk itu. Ya, budaya tradisional milik bangsa Indonesia yang buruk, yang harus ditinggalkan. Islam itu adalah agama dari langit, agama Allah untuk seluruh dunia, untuk mengubah mindset, cara pandang semua warga negara di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi, wanita yang berpendidikan tinggi itu adalah wajib hukumnya. Kalau kita punya anak, mana yang harus didahulukan? Laki-laki atau wanita yang harus berpendidikan tinggi? Maka sebagai orang tua, dahulukan wanita. Karena ini perintah dari Rasul. Perintah agama. Karena nanti dia akan memiliki anak. Anaknya akan diberi gigi yang bagus. Anaknya akan dididik dengan baik. Anaknya akan didorong berpendapatan tinggi. Jika seorang wanita itu berpendidikan tinggi. Jadi begitu. Jadi nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Baik wanita maupun laki-laki yang berkualitas tinggi. Itu asal mulanya dari wanita. Dari mulai dia hamil, giginya sudah dipelihara, ya. Setelah dia lahir, maka ini kan sementara ini saya ini berhadapan dengan IQ ya orang-orang miskin atau IQ-nya yang memang 7,8, bahkan bisa jadi kurang dari 7,8 ya. Dan ini memang repot ya, seperti Pak Ismail ini, karena di rumah Pak Ismail itu biasanya kalau penuh ada 43 anak yang kurang mampu. Dan 43 anak yang kurang mampu itu tentu berasal dari orang-orang yang kurang mampu. Dan orang tuanya tidak paham. Maka itu datang ke rumah ini, cara berpikirnya di bawah rata-rata. Memang menjengkelkan. Tetapi ingat kewajiban muslim ya. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan masa depan manusia. Bahwa kita harus berubah. Ya, terima kasih ya. Itu saja ya, cukup ya hari ini ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan itu sangat sangat bermanfaat gitu ya bagi kita semua. Baik, demikian saja teman-teman untuk video kali ini gitu ya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk di-subscribe, like dan share gitu ya. Kalau misalkan untuk mendukung channel ini teman-teman bisa dengan mudah gitu ya, like, subscribe dan share channel ini. Dan boleh mengundang saya ya. Oh iya, teman-teman juga misalkan membutuhkan narasumber dari Pak Ismail, silahkan teman-teman cek link di bawah nanti disampaikan itu ya untuk nomor WA dan juga informasi selebihnya mengenai Pak Ismail. Bisa menjadi narasumber di tempat teman-teman sekalian untuk memberikan wawasan yang lebih kepada teman-teman dan juga sekitar teman-teman gitu ya. Demikian saja dari kami. Bisa.
bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Dari Kiu Cuci Jasa Lodi Kiloan, Akikah Raja Sate Kambing Guling. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.